Disebutkan bahwa Al-Quran terjaga. Kemudian As-Sunnah apakah juga terjaga? Padahal juga ada hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ya justru ada ulama yang kemudian menjelaskannya, menunjukkan Al-Quran dan Sunnah terjaga. Meskipun betul ada hadis Nabi yang dhaif, ada hadis Nabi yang palsu, tapi kan ada ulama yang menjelaskannya. Dan terdapat kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa itu terjaga As-Sunnah itu. Bagaimana kita meyakini tentang apa yang disampaikan sahabat? Kan dengan adanya sanad kan. Adanya sanad sudah cukup, kan semua dengan sanad. Sampainya kepada para ulama sampai sekarang itu ada sanad. Ada sebagian orang menolak penilaian hadis oleh Syekh Al-Albani. Ya kalau yang begini, yang nilai itu orang awam apa ahli hadis? Berbicara tentang hadis, yang menilai bahwa seorang itu ulama ahli hadis, siapa yang nilainya? Ulama juga. Kalau orang awam nggak usah ini. Orang tahu seorang dokter itu ahli atau tidak, yang nilai siapa? Ya dokter juga, jangan orang awam. Seorang insinyur dia tahu tentang teknologi, dinilai oleh siapa? Insinyur juga. Begitu juga ahli hadis dinilai oleh siapa? Ulama ahli hadis. Jangan dinilai oleh para penceramah yang nggak ngerti hadis, yang nggak paham agama. Mereka baca buku juga enggak tuh para penceramah tuh. Baca kitab juga enggak. Ya, rata-rata enggak baca kitab. Mau nilai para ulama, kapan mereka baca kitabnya? Sehari bisa 3 kali ceramah, kapan bacanya? Jadi jangan kita dengar tuh orang-orang yang seperti itu. Enggak ngerti mereka. Yang bisa nilai dia seorang ulama, dia seorang imam muhaditsin, orang yang paham hadis, yang udah baca kitab. Begitu tentang tafsir juga, ulama tafsir yang paham tentang itu. Apa benar bahwa ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar pernah mencukur jenggotnya? Ini kadzab, ini yang bawa pendusta, ini tukang dusta itu. Enggak benar itu bohong. Para sahabat orang-orang yang memelihara jenggotnya, enggak ada yang mencukur jenggot. Bagaimana kalau ada seorang dia penuntut ilmu, dia ngaku sudah belajar, tapi dia masih ngerokok dan pacaran. Ya diingatkan, pengakuan dia udah belajar ke ustadz ini nggak ada manfaatnya pengakuan. Yang dilihat apa? Pengamalannya. Pengamalan yang paling penting itu pengamalan, dilihat pengamalannya, bukan pengakuan. Kalau pengakuan bisa aja, orang semua bisa ngaku murid ini. Tapi kalau pengamalannya jelas nggak benar, ya diingatkan bahwa ini nggak benar. Berarti dia nggak belajar. Kalau dia belajar Quran, dia belajar Sunnah, dia wajib tinggalkan karena rokok hukumnya haram. Begitu juga pacaran hukumnya haram dalam Islam. Mana yang penting kita mempelajari tafsir Quran atau hadis Nabi? Dua-duanya kita pelajari. Ya hadis Nabi kita pelajari dan hadis juga yang menjelaskan nanti tentang tafsir dari Quran itu, dari hadis dijelaskannya. Kalau antum ada pertanyaan tentang sahabat melakukan bid'ah, tanya kepada mereka apa. Jadi jangan kita mau dimasukin syubhat oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu nggak punya hujah. Jadi kalau antum mau bantah ahlul bid'ah, hujah yang dia bawa di situ juga bantahannya, di hujah itu juga bantahannya. Nggak usah lari ke yang lain. Mau dibawakan ayat, di ayat itu juga sebagai bantahan buat dia. Dibawakan hadis, di hadis itu juga bantahan buat dia. Karena al-bidah nggak punya hujah sama sekali, nggak punya hujah. Karena mereka asal ambil aja sekenanya mereka dalam beragama ini dan seenaknya. Bagaimana kalau seorang suami belum mendapatkan pekerjaan dan dia belum berusaha untuk itu, dia bahkan nafkahnya dari istrinya, apakah suami berdosa? Dengan dasar hadis Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut, kata Nabi. Cukuplah seorang berdosa
dia menyanyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah. Ya, seorang suami wajib mencari nafkah, wajib. Meskipun dia sedang kuliah atau sedang belajar, kalau dia sudah punya istri wajib dia memberikan nafkah dan harus dia usaha. Nggak bisa dia mengandalkan kepada istrinya karena istrinya masih ada uang atau mengandalkan kepada mertuanya, nggak boleh. Dia wajib untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya, wajib. Apakah mungkin Quran itu akan bertentangan dengan sunnah? Nggak mungkin selama-lamanya. Nggak mungkin Quran bertentangan dengan Quran, nggak mungkin. Al-Quran bertentangan dengan sunnah, nggak mungkin. Al-Quran dan sunnah bertentangan akal manusia, nggak mungkin. Selama-lamanya nggak mungkin itu. Nah, gimana kalau disebutkan dalam ayat di sini dibawakan? Kan ayat menyebutkan tentang wajibnya sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya shalah yaumil jumu'ah. Wahai yang beriman, adalah kalian apabila seru untuk sholat Jumat kalian bersegera. Fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Wahai yang beriman, bila dipanggil untuk sholat Jumat segera tinggalkan perdagangan. Ini ayat dijadikan dalil oleh sebagian orang, sebagian kecil aja, bahwa ini terkena untuk laki-laki dan perempuan. Padahal di hadis yang sahih Nabi menyebutkan al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah. Bahwa Jumat itu wajib dengan berjamaah kecuali 4. Disebutkan di situ imra'atun, perempuan. Disebutkan juga mamluk, sabi, dan disebutkan perempuan nggak wajib. Orang sakit nggak wajib. Hamba saya nggak wajib, anak kecil nggak wajib. 4 disebutkan. Dan riwayat ini sahih disahkan oleh Syekh Albani. Jadi ayat tadi sudah dijelaskan bahwa ayat dijelaskan oleh apa? Hadis. Apakah perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang dilakukan oleh al-bid'ah itu mereka ngambil dari hadis? Apakah dalilnya? Ini tanyanya kepada mereka dong mestinya. Jangan tanya ke saya. Antum tanya tuh kepada kiai-kiai, Pak Kiai, ini antum mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya? Tanya, harus berani tanya. Ini antum baca Quran di kuburan dalilnya apa? Tanya dalilnya, hadisnya. Jadi jangan kita kemudian diam. Nggak ada. Bid'ah itu mereka ngambil dari riwayat yang palsu atau yang dhaif atau mereka ngadakan sendiri. Menurut pikiran mereka mengadakan apa? Ini baik menurut mereka. Padahal Imam Syafi'i paling keras tuh mengadakan istihsan. Istihsan menganggap baik sesuatu dalam agama nggak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Barang saya mengatakan sesuatu itu baik, mengatakan sesuatu itu bahwa itu baik, maka dia mengatakan syariat. Nggak boleh. Imam Syafi'i menentang tentang istihsan. Bagaimana cara kita menggunakan waktu untuk belajar Quran dan Sunnah ini? Ya waktu kita sebenarnya banyak, cuma kita banyak waktu kita yang terbuang. Saya jelaskan di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Di buku itu saya jelaskan tentang waktu. Bagaimana kita menghabiskan waktu dan banyak waktu yang terbuang oleh kita ini. Dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan main, dengan nonton, dengan main internet, game dan segala macam dan sudah. Banyak yang terbuang waktu itu. Maka waktu ini akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Kita gunakan waktu itu untuk apa? Maka Nabi SAW sudah mengingatkan, ni'matani maghbunun fima katsirun minan as-sihhat wal faraq. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Waktu sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi harus waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi setiap waktu itu berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk kita belajar Quran dan Sunnah. Karena kita harus belajar. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi. Sibukkan dengan ilmu. Mencari nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Tapi sekedarnya cari nafkah. Yang pokok bagaimana kita menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Karena hidup kita hidup ini untuk dunia atau untuk akhirat? Hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita disuruh untuk menjadi anak-anak dunia atau anak akhirat? Anak akhirat.
Kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Itu dalam Sahih Bukhari. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Makanya kita harus berusaha. Kalau kita mementingkan kehidupan untuk akhirat, maka waktu itu berharga buat kita. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang waktu kita. Ini waktu kita udah banyak terbuang ini, sia-sia. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita lihat, baca juga kadang-kadang nggak tiap hari baca. Baca sedikit sudah capek, sudah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi sepotong-sepotong, nuntut ilmunya sepotong-sepotong, bacanya sepotong-sepotong. Maka jadinya pun sepotong-sepotong. Jadi antum nih jadinya sepotong-sepotong, nggak jelas sudah. Ikut sunnah atau bid'ah nggak tahu kita. Sepotong-sepotong. Karena bacanya juga sama seperti itu. Ustadznya juga sebagian sama gitu juga. Sibuknya dengan ceramah, baca baru 1 jilid kitab udah ceramah gitu. Dulu para ulama baca ratusan jilid kitab. Terus baca tiap hari, siang malam baca. Ini enggak. Baca terus. Karena kita harus sibuk dengan ilmu. Kemudian sibukkan dengan amal. Cari nafkah tetap wajib. Cuma kan kita disibukkan dengan berbagai macam ini oleh dunia. Menyesal. Antum lihat kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka udah habiskan waktunya ini untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk jihad. Tapi di akhir hayatnya tetap masih menyesal. Dulu kenapa ada waktu yang saya terbuang? Itu udah habis waktunya. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udah habis waktunya dia sudah. Buat Islam dan kaum muslimin. Dengan ilmu, ratusan jilid kitab dia punya kitabnya, nulis. Belum lagi yang lain, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain. Dia akhirnya nyesal, ada waktu yang saya yang terbuang dulu. Nah kita ini udah banyak waktu yang terbuang, masih seneng aja gitu. Seneng, soalnya kita nggak pernah ngebuang waktu, masih enak. Padahal kita ini banyak waktu yang kita buang, ini banyak sekali waktu yang sia-sia. Makanya sekarang berlomba-lomba untuk memperbaikinya sebelum terlambat. Bagaimana kalau kita mendapatkan tantangan dalam kita belajar sunnah atau mengamalkan sunnah? Ya tetap akan dapat tantangan kita. Dan kita harus berusaha untuk istiqamah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Meskipun sedikit, dan ini perlu perjuangan memang. Harus kita belajar terus. Untuk bisa istiqamah, kita belajar terus. Di samping itu juga jangan lupa doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang mau bolak-balikan hati, tetapkan hatiku hukum. Terus minta kepada Allah. Di samping itu, kita baca buku yang bermanfaat, cari teman-teman yang baik, terus melakukan amal soleh meskipun sedikit. Karena sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Atau ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah yaitu yang terus-menerus kontinu meskipun sedikit. Jadi harus istiqomah kita. Tentang aroma sorga. Maksudnya apa? Bau sorga. Ya aroma sorga. Apakah tercium dunia? Tidak. Tercium nanti di hari kiamat nanti. Orang itu nggak mencium aroma sorga. Aroma sorga itu wanginya yang luar biasa. Akan tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Maka kenikmatan yang paling nikmat yang masuk sorga. Maka seorang mukmin hidupnya bagaimana dia mencari sorga. Bagaimana kita menyikapi orang yang ingkar sunnah? Ya kewajiban kita hanya menyampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW Allah sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali, wa ma'alar rasuli illal balagh. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali apa? Menyampaikan. Kita hanya menyampaikan aja kepada tokoh-tokoh itu dengan buku-bukunya, untuk sampaikan nih buku kedudukan sunnah kepada mereka. Kasih hadiah mereka tokoh-tokoh ini. Yang ingkar sunnah banyak. Ingkar sunnah banyak. Ya maksud saya banyak tuh artinya ada lah.
Ada mereka di beberapa perguruan tinggi ya, ada yang mereka mengingkari sunnah. Kita kasih buku, kasih hadiah, doakan mereka akan dapat hidayah. Tapi untuk kita bantah, mereka hujahnya lebih kuat karena mereka pintar bicara. Kan Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takut ya umatku imam-imam yang menyesatkan. Satu, ini hadis. Nabi juga mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimin lisan. Yang paling aku takut ya umatku para munafik, orang-orang munafik yang pintar ngomong. Jadi kita jangan bantah, antum gak kuat untuk membantah mereka. Antum disuruh belajar dan belajar. Udah. Kasih hadiah aja buku pada mereka. Kalau ngebantah ya serahkan kepada ulama atau orang-orang yang ngerti. Dan itu pun kalau dilihat maslahat. Kalau nggak maslahat jangan tinggalkan mereka. Bagaimana kalau jenggot saya ini nggak numbu-numbu? Apakah saya menyerupai perempuan? Ya enggak, emang nggak numbu, mau diapakan? Ya ada juga orang yang kemudian dia memang tidak numbu, atau numbu cuma 2 lembar, ya nggak ada masalah. Kau tadi sebutkan tentang masalah hukum jenggot, bahwa hukum jenggot itu haram untuk dicukur. Bagaimana nasib tentang orang-orang yang di pekerjaannya mereka itu diharuskan mencukur jenggot? Ya dia harus menjelaskan bahwa jenggot ini ketentuan syariat atau yang lain dengan bahasa yang lain yang bisa orang itu paham. Mungkin dengan tidak memakai dalil atau agama, kita jelaskan bahwa ini umpamanya karena orang awam nggak ngerti. Hobi saya ya, jenggot ini umpamanya begitu. Karena nggak ngerti dalil. Mungkin kalau sebutkan dalil mereka nggak terima. Seperti orang yang rambutnya panjang di pekerjaan kan dimasalahkan. Kenapa? Ini hobi saya, ini hak asasi manusia, kan gitu mereka dalilnya. Kenapa jenggot nggak bisa dibilang gitu? Kan bisa, dia bisa paham tentang itu. Kalau pakai dalil, mungkin mereka nggak mau terima. Pertama kali kalau kasih dalil, ditolak duluan oleh mereka. Kasih penjelasan. Jadi ketika kita bicara soal masalah agama dan hukum, seorang dai, ustadz atau ulama memberikan fatwa atau hukum sesuai dengan dalil. Soal masalah berkaitan dengan maisha, mata pencarian, kan jangan disalahkan dai itu. Kalau umpamanya begini ada pertanyaan, contoh pertanyaan, hukum minum khamr, hukumnya apa? Haram. Ada fatwa ulama menjelaskan dan orang awam menjelaskan tentang haramnya. Lantas orang mengatakan, ya bagaimana dengan suami saya kerja di pabrik khamr? Apa ustadz mau jamin maishahnya? Kata. Kan ini jawab pertanyaan beda dengan masalah mata pencarian. Harus bedakan. Jawab fatwa, ya jawab fatwa itu. Apakah dengan jawab fatwa si ustadz harus menjamin juga kalau dia keluar dari pekerjaannya kasih makan? Kan ini kebodohan. Fatwa tetap fatwa. Seperti orang bertanya tentang hukum riba, hukum bank konvensional, dijawab bahwa itu haram. Lantas gimana istri sama anaknya? Kan kita cuma jawab pertanyaan. Soal itu dia harus berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik setelah itu. Fatwa ulama memberikan fatwa. Sama juga ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, menjawab sesuai dengan fatwa, dijawab, dijelaskan bahwa ini haram. Kalau dibilang ini maisha saya, ya harus dicari yang lain. Karena juga di zaman sahabat ada seorang yang dia maishanya melukis, menggambar atau buat patung. Hukumnya haram apa dalam Islam? Haram. Bahkan kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya dari kiamat itu dari kiamat para penggambar, pelukis, pemahat, itu paling keras siksanya. Karena apa? Yang dia gambar, yang dia lukis itu dari bentuk manusia atau binatang akan dikasih ruhnya itu untuk mengadab dia. Kalau dia digambar 1000 yang mengadab dia. Kalau dia gambar lebih dari 1000 ya terus. Makanya paling berat inna asyaddan adzaban yaumil qiyamah. Kemudian si pelukis ini bilang kepada Ibnu Abbas, ini maisha saya, pada pencarian saya. Enggak, kamu harus gambar yang lain.
Gambar yang lain apa? Seperti gambar gunung, gambar lautan, gambar pohon, gak ada masalah. Tapi bukan gambar manusia atau gambar binatang, gak boleh. Gambar langit, gak ada masalah. Disuruh gambar yang lain. Jadi ketika itu ma'isyahnya ya harus dirubah. Jangan ustadz memberikan fatwa, ustadz disuruh cari mata pencarian buat suaminya. Jadi banyak orang yang melanggar. Jadi ketika disebutkan tentang hukum jenggot haram untuk dicukur, lantas bagaimana pekerjaannya? Kan kita cuma menjawab pertanyaan, menjelaskan kewajiban dia mau ikut silahkan, nggak ikut nggak ada masalah. Kan dalam dakwah begitu. Makanya dakwah salaf ini enak, dakwah Islam tuh enak, mudah. Orang mau ikut silahkan, nggak ikut juga nggak ada masalah. Kita nggak ada pemaksaan sama sekali, nggak ada. Cuma kan kalau udah tahu dia sebagai seorang muslim yang taat, dia udah tahu, ya dia tinggalkan dong yang haram. Jangan dia perbuat lagi. Karena apa? Dia ingin mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Dia ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dia juga ingin mendapatkan sorga dengan dia takut Allah. Kalau dia terus melanggar maksiat, apa dia nggak takut kepada Allah? Allah turunkan azab kepada dia. Atau diberikan azab kepada rumah tangganya, atau dia diancam dengan masuk neraka dengan sebab itu. Rugi dia, dunianya rugi, akhiratnya rugi. Makanya ketika diberikan penjelasan tentang wajibnya taat kepada Allah, sifatnya mutlak, taat kepada Allah Rasul mutlak, wajib taat. Apakah beda antara sunnah dengan sunat? Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau sunnah itu mencakup semuanya, baik tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang akidah, tentang perkataan, perbuatan, itu namanya sunnah. Nanti dari yang sunnah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nabi menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Seperti umpamanya soal berjamaah, ini sunnah Nabi bukan? Soal berjamaah bagi laki-laki sunnah Nabi bukan? Hukumnya wajib atau sunat? Wajib. Perhatikan itu. Nabi menganjurkan kita sholat sunat rawatib yang 12 rakaat. Sunat rawatib yang mengiringi sholat yang wajib. Seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini namanya rawatib. Ini sunnah. Ini sunnah Nabi. Hukumnya apa? Sunat. Ini sunnah Nabi tapi hukumnya apa? Sunat. Tadi saya jelaskan lagi. Seperti memelihara jenggot, itu sunnah Nabi, hukumnya apa? Wajib. Mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Sunnah. Jelas? Khitan, itu sunnah Nabi, khitan. Hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki, sunnat bagi perempuan. Itu pendapat yang pertengahan dari 3 pendapat ulama. Di hari Jumat, di waktu zuhur, Rasul pernah tidak melaksanakan sholat wajib 4 rakaat. Ini nggak ada ini kecuali dalam safar. Ketika Nabi menunaikan ibadah haji, Hajjatul Wada', itu hari Arafah itu jatuhnya pada hari Jumat. Yang mestinya wajib mengerjakan sholat Jumat. Tapi karena Nabi musafir dengan para sahabatnya, maka Nabi mengerjakan sholat apa? Zuhur. Karena musafir nggak wajib sholat Jumat. Nabi mengerjakan sholat zuhur, 2 rakaat zuhur, kemudian 2 rakaat asar dengan jamak takdim pada waktu di Arafah. Dan berlaku sampai sekarang ini. Kalau orang di Arafah, maka disunahkan dia untuk sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu zuhur. Nah, setelah itu dia wukuf untuk terus berdoa sampai menjelang terbenam matahari. Jadi nggak ada waktunya hari biasa zuhur Nabi nggak sholat Jumat, nggak ada itu. Nabi tetap sholat Jumat di hari Jumat. Dan Nabi juga di waktu hari biasa ya sholat zuhur. Bagaimana kalau seorang anak yang dalam pembagian warisan, orang tuanya meninggal, anaknya kafir, dia dapat warisan nggak? Nggak dapat. Karena nggak boleh orang muslim mewariskan kepada
orang kafir. Jadi nggak dapat bagian tuh anaknya tuh. Jadi umumnya anaknya ada 5, bapaknya muslim, anaknya 5, 4 muslim, 1 kafir. Yang 1 tidak dapat warisan. Karena apa? Kafir. Kata Nabi, la yarthul muslim kafir wal kafir muslim. Kata nggak boleh orang kafir mewariskan orang muslim, muslim nggak boleh mewariskan pada orang kafir. Ini hadis sahih. Bagaimana berdebat dengan orang-orang ingkar sunnah? Nggak ada manfaatnya untuk berdebat dengan mereka. Yang penting antum belajar Quran, belajar sunnah, pahami, amalkan. Buat debat yang nggak ada manfaatnya. Nanti awalnya mungkin kita kuat hujahnya, debat lagi masuk syubhat. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu. Orang mendebat tokoh-tokoh khawarij, akhirnya dia masuk khawarij. Jangan mendebat. Ada orang mendebat tokoh-tokoh Syiah, ikut Syiah dia. Karena syubhatnya mereka luar biasa. Sedangkan ilmu kita terbatas, hati kita lemah. Kata Imam Az-Zahabi, asy-syubha khattafa, al-qulubu dha'ifa wa syubha khattafa. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar hati manusia. Banyak orang yang kena syubhat. Makanya kita jangan debat dengan mereka, jangan, nggak ada manfaatnya. Kasih buku suruh baca, nggak mau, sudah, nggak ada manfaat. Buang waktu debat dengan mereka, nggak ada manfaatnya. Apakah saya berdosa setelah saya tahu tentang sunnah, saya tinggalkan ustadz-ustadz yang tidak sunnah? Ya memang harus ditinggalkan. Antum mau ikut terus ustadz yang gak sunnah, ya jadi bid'ah lagi. Ya kalau dia gak sunnah, antum sudah tahu sunnah, antum ajak dia supaya ikut sunnah. Bukan antum ikut ngaji lagi sama dia. Kasih buku-buku, kasih hadiah buku-buku supaya dia baca buku-buku tentang sunnah itu. Mungkin dia baca sekarang belum paham, nanti baca lagi belum paham, perlu waktu. Karena orang juga mengetahui itu nggak langsung berubah. Kita dapat hidayah mudah dari Allah Taala, begitu tahu langsung berubah. Tapi orang lain belum tentu cepat berubah. Ini hidayah dari Allah. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini tentang masalah berkaitan dengan LGBT dan lainnya sudah kita bahas 2 pekan yang lalu di sini. Saya 2 pekan yang lalu bahas di sini, di masjid ini juga tentang akibat dosa dan maksiat. 2 pekan yang lalu, iya 2 pekan yang lalu ya kita bahas di sini di masjid ini juga di Nurul Ajam ini tentang akibat dosa dan maksiat. Saya bawakan dari bukunya Ibnu Qayyim Ad-Da' wad-Dawa dan buku saya Jangan Dekati Zina. Jangan dekati zina. Saya jelaskan di situ. Tinggal antum baca, jangan diulangi lagi pertanyaannya. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu majma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas?
Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah bid'ah ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan disampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku dibilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali, ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada Allah kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus tingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama dapat gelar kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Nggak benar, mestinya nggak beda dong. Kita punya dalil, hujahnya ini dalilnya, ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar nggak itu? Nggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustadz. Loh antum ini udah belajar kok tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji, punya kitab, punya rujukan, harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang, bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita ya begini. Itu bukan hujjah. Dalil kalau hujjah itu. Bukan kalau nggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih contoh yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujjah. Jelas. Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini, enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, nggak bisa. Saya umpamakan contoh lagi, masalah besar umumnya berkaitan dengan jihad. Jihad, masalah besar berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan istri, anak dan semuanya. Dunia akhirat. Nggak bisa kita katakan menurut saya fatwanya ya karena orang diintimidasi ya wajib jihad. Lo nggak berhak jihad. Kita bicara para dai, para ulama nggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulul amri.
Tuduhkan tuh, jangan menang semangat kembali kepada orang awam, tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak kadang-kadang orang semangat, ada kejadian di satu tempat, kita jihad. Nggak bisa jihad. Yang menggunakan jihad hanya ulul amri yang punya hak dengan dasar Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang nggak punya hak. Sekarang banyak para dai jihad. Mau jihad sama siapa? Mau merangin kaum muslimin juga? Nggak boleh, darah kaum muslimin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin daripada Ka'bah yang mulia. Ini perhatikan, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Tingkatkan ilmiah kita. Belajar kita harus tambah ilmu kita. Jangan tambah turun. Tambah ngaji, tambah dakwah, tambah turun. Bukan duduknya sama ulama, orang yang ngerti hadis. Duduknya sekarang masih apa? Mantan penyanyi. Ini tambah turun. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kan tingkat ilmiahnya nggak benar seperti ini. Nggak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar ini agama bukan main-main. Mengajak orang ke sorga kita ini. Bukan ngajak orang ke neraka. Bukan hura-hura. Bukan tontonan banyaknya orang. Bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tauhid, tauhid, syirik, syirik. Sunnah, sunnah, beda-beda. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat. Bukan ngajak ramenya orang, banyaknya orang, bukan. Tapi bagaimana kita tanggung jawab dari Allah pada hari kiamat. Para dai, para ustadz, ngajaknya benar enggak, ikhlas karena Allah atau tidak. Jujur atau tidak dia dalam dakwah ini. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah. Karena umat ini butuh penjelasan kita. Supaya dia paham tentang agama dan mereka kembali ke jalan yang benar. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan untuk saya dan untuk kamu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.